Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kita belajar hari ini dengan tema kedaulatan NKRI. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut materi itu, yuk kita cari tahu apa yang dimaksud dengan kedaulatan, mengapa negara harus memiliki suatu kedaulatan. Anak-anakku, negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang syah dan ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ini adalah suatu hal mutlak untuk sebuah negara, karena jika negara itu tidak memiliki kedaulatan, maka negara itu tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara. Di antaranya, fungsi untuk menciptakan ketertiban, untuk meraih sebuah keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta untuk melaksanakan pertahanan negara. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa syarat sebuah negara itu harus memenuhi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif ini diantaranya meliputi harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan unsur deklaratif menyangkut pengakuan dari negara lain. Sudah jelas kan bahwa kedaulatan itu penting bagi suatu negara. Nah, kita lihat apa yang disebut dengan kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan ini adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat sebuah undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Sifat-sifat dari kedaulatan itu diantaranya asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, bahwa kedaulatan itu ada selama negara itu tetap berdiri, meskipun dalam negara itu pemerintahannya silih berganti. Selanjutnya, kedaulatan itu bersifat tunggal, artinya bulat, tidak terbagi-bagi, tidak terpecah belah. Dan selanjutnya, kedaulatan itu bersifat tidak terbatas. Artinya tidak ada yang membatasi. Kalau ada yang membatasi, sudah pasti ada kekuasaan lain yang lebih tinggi, dan itu berarti bukan sebuah kedaulatan. Dilihat dari bentuk-bentuknya, kedaulatan itu ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk bisa mengatur rakyatnya, menjalankan pemerintahannya, dan mengatur segala aspek kehidupan dalam negara itu, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sementara kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi negara dalam mengatur hubungannya dengan negara lain. Nah, apakah suatu kedaulatan dalam negara itu bisa hilang? Tentu saja, jika negara itu ditaklukkan atau dijajah kembali oleh negara lain, atau ada bagian dari negara itu yang terlepas, akhirnya membentuk negara-negara baru, atau negara itu sendiri melakukan afiliasi atau bergabung dengan negara lain. Oke anak-anak, kita harus juga tahu dari mana sih sumber kedaulatan itu, siapa yang melaksanakannya, dan bagaimana pelaksanaan kedaulatan negara itu. Nah, tentu di sini kita akan berbicara tentang teori-teori kedaulatan negara. Ada beberapa teori tentang kedaulatan negara, di antaranya satu, teori kedaulatan Tuhan. Nah, menurut teori ini bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Tuhan, karena Tuhan adalah kausa prima, penyebab utama adanya segala sesuatu di alam semesta ini. Akan tetapi kemudian kedaulatan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang terpilih di dalam negara itu yang secara kodrat katanya ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin negara yang mewakili Tuhan di dunia. Nah, kondisi ini mengakibatkan si pemimpin negara itu merasa menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya ya dia bertindak menjadi lebih sewenang-wenang karena menganggap bahwa suaranya adalah suara Tuhan dan sebuah kebenaran. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh negara-negara zaman dulu seperti di Mesir, ya, juga di beberapa negara yang menganut untuk memuja dewa. Nah, selanjutnya teori kedaulatan raja. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan teori kedaulatan Tuhan. Karena di sini mengukuhkan kembali bahwa raja itu adalah representasi atau perwujudan dari Tuhan di dunia, sehingga raja semakin mengukuhkan diri bahwa kedudukannya yang paling tinggi, bahkan berada pada
kedudukan di atas konstitusi, sehingga raja tidak perlu mentaati hukum, bahkan bisa melanggar moral agama. Akibatnya tentu saja raja sebagai pelaksana kedaulatan itu mengarah pada kesewenang-wenangan. Nah, selanjutnya teori kedaulatan negara, bahwa negara adalah top organization atau organisasi yang tertinggi. Karena negara adalah organisasi tertinggi, maka hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Sehingga segala apa yang dilakukan oleh negara, oleh rakyatnya, dan segala aspek kehidupan negara itu harus diabadikan untuk kepentingan negara. Ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Selanjutnya teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, bahwa kekuasaan tertinggi itu diatur oleh hukum. Nah, hukum inilah yang nantinya mengatur rakyat melalui berbagai peraturan perundangan untuk melindungi hak-hak warga negara dan kesejahteraannya. Sedangkan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam teori kedaulatan rakyat ini dibahas beberapa pandangan tentang lahirnya sebuah negara itu karena kehendak dan keinginan rakyat. Di antaranya teori kedaulatan rakyat ini ada pendapat dari seorang tokoh yang bernama J.J. Rousseau, bahwa kedaulatan itu adalah wujud dari kehendak umum, yaitu adanya sebuah kontrak sosial atau perjanjian dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, John Locke menyatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari rakyat melalui perjanjian masyarakat itu mengakibatkan rakyat menyerahkan hak-haknya kepada negara, sehingga lahirlah sebuah konsep yang bernama Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Pactum Unionis ini adalah perjanjian di antara masyarakat itu sendiri, dan Pactum Subjectionis adalah perjanjian antara masyarakat sebagai individu dengan negaranya. Nah, dengan demikian bahwa negara membuat aturan-aturan untuk rakyatnya itu tidak lain adalah menyerahkan kembali hak-hak yang rakyat berikan kepadanya dalam bentuk aturan yang harus dilaksanakan rakyat yang menyangkut hak dan kewajibannya. Selanjutnya, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah itu menjadi 3 secara terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan ini dipisahkan adalah untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau seseorang. Nah, anak-anak, itulah penjelasan singkat yang bisa Ibu berikan pada materi ini. Silakan kalian perdalam lagi dengan membaca materi tersebut di dalam buku. Dan untuk kuisnya, boleh kalian mencoba mengerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan kita di tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.